Perkenalkan, saya Disya. Saya Dion. Kami dari Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana. Saya Geral dari Direktorat Bina Potensi. Saya Rizky dari Biro Hukum dan Kerjasama. Hari ini kita mau ngapain nih, Dis? Hari ini kita mau diskusi mengenai analisis Smart ASN. Isu Smart ASN terhadap ancaman digitalisasi. Dan ada dua berita yang nanti kami angkat. Yang pertama berita nasional, yang kedua berita daerah. Menggunakan metode apa, Mas Dion? 5W1H. Oke, hari ini kita akan diskusi mengenai dua kasus penting yang tadi aku udah sampaikan juga di WhatsApp ya. Ya, udah masuk. Udah masuk ya. Soal ransomware di Pusat Data Nasional dan kebocoran data di Pemprov Jabar. Nanti kita gunain aja metode 5W1H ya dalam diskusi ini. Boleh. Oke. Kita mulai dari kasus yang pusat dulu ya. Oke. Menurut rilis Badan Cyber dan Sandi Negara dan Kementerian Kominfo, Pusat Data Nasional sempat diserang sama ransomware yang menginskripsi sistem dan berdampak pada layanan pemerintahan. Kemudian di tingkat daerah, sebentar. Ada berita dari Detik bahwa sistem siber Pemprov Jabar memiliki banyak celah yang dinilai menjadi pintu masuk bagi kebocoran data warga. Gimana sih? Makanya menurutku sebenarnya ini, kalau kita lihat kedua berita ini, sebenarnya ini sama-sama punya tanggung jawab, entah di tingkat Pemprov maupun di tingkat pusat. Tanggung jawab kemana? Tanggung jawab ke dalam. Jadi internalnya itu yang bertanggung jawab. Makanya sampai terjadi potensi kebocoran kayak gini ya, mungkin tidak dilakukan audit secara internal terkait keamanan cybernya. Makanya formulasi kebijakan itu terkait keamanan cyber di waktu saat ini itu penting menurut saya gitu. Karena emang transformasi digital kan juga masih rentan ya. Kayak sering banget denger berita-berita kayak gini kan, kebocoran data di mana-mana. Soalnya kan perkembangan informasi dan teknologi juga cepat toh. Mulai dari TikTok kayak gitu-gitu kan cepet banget. Menurutmu kayak gimana, Ki? Nah, itu kan karena beberapa faktor kan pastinya. Ada faktor pertama itu kayak keamanan cyber itu belum jadi prioritas yang memadai gitu. Contohnya aja di Pemprov Jabar kan, Jawa Barat kan. Itu memiliki SSO tanpa captcha gitu. Terus ada faktor keduanya itu kayak literasi digital ASN itu masih terbatas banget. Jadi banyak pegawai itu belum siap gitu menghadapi ancaman seperti itu. Terus ada faktor ketiganya itu kayak itu manajemen resiko dari backup datanya itu belum tersusun secara optimal masing-masing instansi itu kan. Iya, banyak juga kan link-link kayak phishing, Ya. ransomware yang kayak misalnya Masuk di WhatsApp ditekan. di message pesan gitu kan, SMS banyak banget. Iya, banyak itu. Terus kita tinggal ngeklik undangan nikah. Nah, Itu itu juga. itu bisa jadi tempat banyak. penyakit. Saya pernah itu. Iya, banyak. Kan maksudnya kan banyak. Bapak ini pernah. Iya, karena itu maksudnya itu kan kita kena karena kita belum aware gitu. Maksudnya mungkin karena literasi digitalnya tuh belum masuk. Utamanya ASN karena semua data-data kan mulai data penduduk, data apalagi pegawai itu semua ada di dalam situ. Makanya karena ndak aware itu aja sih. Nah, karena kan kalau kita kan sekarang ASN Gen Z ya. Ya. ASN yang zaman sekarang nih. Nah, itu cocok banget sama materi tadi yang dari Pak Adi, Smart ASN. Jadi ASN tuh ya harus adaptif. Karena kalau kita ngandelin yang di atas-atas itu kan belum tentu mereka tuh semelek ini loh sama digital. Apalagi baby boomers kan. Iya, bukan dengan maksud ya. Ya, bukan bermaksud maksudnya perkembangan teknologi untuk baby boomers itu tidak terlalu cepat ditanggapi. Tidak gitu terlalu loh. adaptif seperti anak-anak Iya, zaman seperti sekarang. anak-anak zaman sekarang. Makanya kita dapat solusi nih. Menurut Mas Dion solusinya apa nih? Oke, kembali ke konteks ya. Kalau menurut saya kita kembali dulu ke 5W1H. Yang pertama, siapa yang terlibat dan siapa yang terdampak. Yang terdampak otomatis masyarakat yang menggunakan pelayanan atau layanan publik itu. Organisasi pemerintah yang sistemnya terganggu dan kita atau ASN sendiri yang data atau sistem kerjanya bisa kompromi gitu. Betul. Nah, yang terlibat siapa? Yang pertama tim IT, kemudian pimpinan instansi, Betul. sumber daya manusia yang menggunakan sistem tersebut, Iya, dan pasti. tentu ASN di level pelaksananya. Sama produk akhirnya kan ke masyarakat ya sebagai penerima pelayanan publik. Selain itu juga menurut saya tuh manajemen ASN yang sekarang tuh
sudah berbasis kompetensi digital gitu. Cuman ya tinggal orang-orangnya ini gitu. Orang-orangnya ini yang dibekali. Kita siapkan. Iya, yang perlu disiapkan. Makanya mulai dari kita bagaimana kita pribadi. masuk ke literasi digital itu gitu, biar untuk menekan risiko-risiko yang akan muncul di kemudian hari, kayak yang kasus ini, 2 kasus yang ini. Sekelas kementerian aja kena, apalagi daerah Iya. gitu loh. Kementerian mana itu? Komdigi yang kena Komdigi. itu pusatnya. Daerahnya itu contohnya aja Pemda Jabar ya? Betul. Apalagi domainnya kan juga nggak yang ecek-ecek ya. Misalnya Komdigi, ini apa sih? Komdigi.go.id. Terus ada yang tadi Jabar. Padahal Komdigi itu ini kan tentang digital gitu. Tentang ya? digital. Iya, itu aja kena. Apalagi yang maksudnya nggak yang Makanya akarnya dari masalah ini kan ketika bocor data pegawai dan data masyarakat bocor, itu akan ada akar yang lain gitu, akar masalah yang lain, masalah digital yang lain, mulai dari hoax, cyberbullying ke pegawai, lebih kepada instansi juga gitu. Akhirnya muncul konten-konten negatif tentang instansi ini, instansi Orang jadi nggak ini. percaya ya. Iya, akhirnya kepercayaan publik itu turun terhadap instansi tersebut. Dalam kasus ini kan Pemprov Jabar sama Komdigi gitu. Jadi semua itu berkaitan gitu. Ini sebuah cycle gitu. Ini jadi di zaman modern ini cycle baru itu muncul menurut saya. Dan itu harus kita hadapi. Ini kan tantangan gitu kan. Tadi yang berita tadi kapan, Ki? Berita yang kalau Komdigi itu kan kasusnya itu di Juni. sekitar Juni 2024 ya kalau nggak salah ya. Ini. Nih di beritanya tuh. Kalau Pemda Jabar tadi itu di 27 Juli 2025. Baru-baru ini Baru dong ya. itu ya. Nah makanya kita tuh harus dibekali sama skills digital, mulai dari digital skills, digital culture, etik dan safety gitu. Biar kita tuh sama-sama bisa saling mengingatkan, saling meningkatkan kompetensi di bidang digital. Meskipun kita adalah sejatinya kita rescuer ya, tim penolong, tapi saat ini ya digital ya harus kayak gitu. Kita harus mengikuti perkembangan, harus adaptif gitu. Udah ya, kayaknya kita udah masuk ke solusinya ya. Solusinya sebenarnya gampang aja sih. Yang pertama menurut saya tambahan sih ya, mungkin audit keamanan. Penting. Itu yang kamu sampaikan Betul. tadi, kemudian backup sistem secara rutin Ya. dan dari seluruh instansi. Yang kedua, Pelatihan. tadi udah kebahas belum? Udah. Belum. Literasi masuk pelatihan gak sih? Oh, beda-beda ya? Iya, perlu pelatihan juga. Maksudnya dong. literasi kan itu pengetahuan Oh. dari diri sendiri kan. Kalau pelatihan kan mungkin disediakan oleh instansinya. Instansi kita, gitu. Pelatihan tadi, Mas. Pelatihan. apa ya? Pelatihan cyber ya. Ya, terus mengenali apa sih namanya ini phishing, Phishing. kemudian proteksi password, kemudian memahami autentikasi. autentikasi dua lapis. Ya. Kan biasanya kalau di Instagram. itu kan cuman Satu kali iya kalau iya. biasanya kan masuk. di instansi-instansi kan kayak cuma sekali masuk Iya, udah iya. langsung Udah, mungkin iya, kayaknya betul. rentan gitu loh. Iya tuh autentik. Kayaknya Apa sementara itu? Simpek itu juga kayak gitu ya. Satu kali autentikasi ya. Iya juga. Betul. Iya. Iya, Itu juga. Nah itu ya butuh perbaikan untuk bisa lebih aman lagi sebenarnya. Makanya formulasi kebijakan kayaknya harus juga Ya, Harus di juga. kita juga sih di Basarnas. Gitu. Ya, kita juga harus hati-hati juga. Komdigi aja bisa kena. Ya, apalagi kita yang Iya. main bisnisnya bukan Iya. Bukan digital. itu ya. Gitu. kesimpulannya gimana nih, Mbak Disya? Menurutnya? Teman-teman yang lain. Oh iya. Selain Karena Disha sendiri cewek, silahkan Disha. Waktu dan tempat disilahkan untuk mengambil kesimpulan. Kalau tadi dikaitkan sama Smart ASN, berarti kan bukan cuma teknologinya aja kan, tapi sebagai individu kita pun juga harus ada kesiapan untuk adaptif terhadap teknologi dan Betul. digitalisasi. Itu kayak inovasi juga kan banyak ya sekarang ya. Gitu. Jadi kalau boleh mengajak, mari kita menjadi Smart ASN yang berkontribusi di era digital. Mantap. Oke, terima kasih. Insya Allah. Kayak orang tuh. Jadi kita nih ASN yang siap digital dan amanah
akan menjadi pembeda. Jadi sebenarnya digitalisasi itu yang semakin berkembang dan semakin cepat ini membawa peluang besar, tetapi risikonya besar juga. Iya. Kalau dari Rizky gimana? Kalau dari saya sih sebenarnya sih manajemen ASN itu yang paling tepat nih, yaitu menjamin kompetensi dan kinerja. Betul. Itu aja sih sebenarnya. Ya, mari kita tutup diskusi kali ini dengan Dah. Ibu Disha, silahkan ditutup. Oh, terima kasih sudah mendengarkan diskusi kami. Satu jiwa, satu rasa. We are family. Sekian diskusi kita kali ini. Afikdam Jagat Samagram. Profesional, Modern. Teruji. We are family. Mantap.